العالمين الذي جمعتنا في هذا المسجد المبارك وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم يبعثون. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت الأقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المؤمنين. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai menit ini kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, nikmat umur panjang sehingga bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang suci ini, sebagai bukti bahwa kita ini orang-orang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya orang di luar sana diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazid minallahi illa buhdan. Mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari lembah yang penuh dengan kegelapan, kehancuran dunia akhirat ilan nur, mengangkat derajat manusia kepada cahaya yang terang benderang yang akan mengantar mereka kepada bahagia hidup dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan yang sangat luar biasa kepada pemeluknya, sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yakhruju min baitihi, siapa di antara kalian wahai umatku ketika keluar dari rumahnya, qala, lalu dia mengucapkan doa berikut ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan bismillah, saya keluar dari rumah saya serahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mengucapkan doa keluar rumah? Kata Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, ukita. Orang yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya, rezekinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan hari itu, kata Rasulullah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqulita. Orang yang membaca doa tersebut, kata Nabi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluar rumahnya hingga kembali ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Wahudita, dan akan diberikan petunjuk oleh Allah dalam mencari rezeki yang halal, mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menjelang berakhirnya Ramadan, jamaah sekalian, di saat sedang berkhutbah, tiba-tiba Jibril alaihissalam datang berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Allah 3 hal. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dan permintaan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata Jibril, wailul linnas man adraka Ramadan falam yadkhuluna al-jannah. Kata Rasulullah, amin. Wahai Muhammad, hari ini aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Rugi manusia wahai Muhammad, celaka manusia wahai Muhammad, hancur manusia wahai Muhammad, man adraka Ramadana falam yadkhuluna al-jannah. Sungguh sangat rugi manusia, kata Jibril, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan, falam yadkhuluna jannah, namun dia tidak bisa masuk surga karena datangnya bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa manusia rugi dan celaka ketika bertemu dengan Ramadan? Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, tapi tidak bisa masuk surga karena Ramadan itu membawa 3 berkah dalam hidup kita, jamaah sekalian. Yang pertama, Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan buat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang banyak dosanya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian kecuali syirik kepada-Nya. Itu yang pertama, keistimewaan Ramadan. Yang kedua, fihi maghfirah, fihi rahmatun minallah. Dalam bulan suci Ramadan ada rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dalam hidup kita, jamaah sekalian, sangat kita butuhkan. Betapa banyaknya orang yang punya harta yang banyak, punya jabatan di tengah-tengah masyarakat, tapi tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, ifkum minan nar,
Ramadan menyiapkan kita pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, doa Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Muhammad, wailul linnas man adraka walidayhi falam yadkhuluna al-jannah. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bagaimanapun banyaknya dia punya amalan, bagaimanapun banyaknya dia punya harta benda, man adraka walidayhi falam yadkhuluna al-jannah, sampaikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah merasakan bahagia dunia dan akhirat. Mereka akan hancur sehancur-hancurnya. Man adraka walidayhi falam yadkhuluna al-jannah. Anak yang masih mendapat, masih melihat bapak dan ibunya hidup di alam dunia, kata Jibril, falam yadkhuluna al-jannah, namun dia tidak bisa masuk surga karena kedua orang tuanya. Jamaah sekalian, apa kata Rasulullah? Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah pintu surga yang sangat lebar untuk anak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak taat kepada bapak dan ibunya, sering membentak orang tuanya, jangan pernah mereka berpikir usahanya akan sukses. Jangan pernah mereka berpikir dia akan merasakan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya, lam yadkhuluna al-jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta yang sangat besar bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersedekah, rajin beramal soleh, rajin membantu orang lain. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika dalam kondisi sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ketika mau mati, kata Nabi, dalam kondisi sakarat bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Nabi heran melihat seorang beribadah kepada Allah, rajin beramal saleh, tapi ketika akan meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, wahai sahabat, apakah anda punya orang tua? Apakah bapak atau ibu masih hidup? Dia lalu menjawab, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal, ibu saya masih hidup ya Rasulullah, dia jauh dari tempat ini. Apakah engkau punya kesalahan kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, ya Rasulullah, dosaku kepada ibu saya sungguh sangat banyak dan luar biasa ya Rasulullah. Saya tidak tahu apakah dia akan memaafkan kesalahan saya. Lalu Nabi mengutus sahabatnya menemui Ibu Alqamah,
Orang yang rajin bersembahyang, rajin beramal soleh, tapi tidak bisa ucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Nabi mengutus sahabatnya, wahai ibu Alqamah, anak anda hari ini dalam kondisi sakarat. Anak anda butuh pertolongan, wahai ibu. Apa jawaban ibunya? Sampaikan kepadanya, walaupun langit runtuh, bumi terbelah, saya tidak akan pernah memaafkan kesalahan anak itu. Hatiku sangat hancur dengan ucapan yang ia sampaikan kepada saya. Hatiku sangat teriris-iris dengan kata-kata yang dia lontarkan kepada saya. Dosanya tidak akan pernah saya maafkan. Kembalilah sahabat ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ibunya enggan memaafkan dosa Alqamah. Apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Tersiksa sahabat Alqamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi lalu mengutus sahabat yang kedua, temui ibunya, sampaikan kepadanya anaknya butuh pertolongan, butuh maaf darinya. Sampailah sahabat itu kepada ibu Alqamah dan berkata, wahai ibu Alqamah, hari ini kalau anda tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan anakmu, Rasulullah akan membakarnya hidup-hidup. Tentu sebagai orang tua yang punya hati dan perasaan kepada anaknya, dia lalu berkata, baik, saya akan ikut bersama anda menemui Rasulullah SAW beserta anak saya. Ketika sampai di depan anaknya dalam kondisi sakarat, dia berkata, ya Rasulullah, saya maafkan dosa dan kesalahannya anak saya. Sebanyak apapun dosanya kepada saya, hari ini saya hapuskan dosanya ya Rasulullah. Barulah orang itu bisa berkata la ilaha illallah, kemudian meninggal jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya bisa masuk surga? Bapak saya, ibu saya sudah almarhum dan almarhumah. Islam melalui Rasulullah SAW memberikan resep. Dalam sebuah riwayat, ada orang yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, pintu surgaku sudah tertutup. Nabi bertanya, kenapa anda berkata begitu? Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bapak saya sudah almarhum, ibu saya sudah almarhumah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa masuk surga dan berbakti kepadanya ya Rasulullah? Nabi berkata kepadanya, wahai sahabat, apakah kamu mau masuk surga dan berbakti kepada orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal, almarhum dan almarhumah? Iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi kepadanya, lakukan 3 hal ini, pahalanya sama dengan berbakti kepada orang tua masih hidup, dan engkau berpeluang mendapatkan surganya Allah. Yang pertama kata Rasulullah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang sudah meninggal. Perbanyak ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka pahalamu sama dengan berbakti kepada orang tua masih hidup, dan engkau mendapatkan pintu surga yang terbuka lebar untukmu. Dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, ketika di alam kubur, ini hadisnya sahih jamaah sekalian, ada orang tua yang setiap hari disiksa Munkar dan Nakir, hancur badannya kembali lagi normal, disiksa lagi Munkar dan Nakir. Namun suatu hari, orang tua yang sementara disiksa itu heran dan bertanya kepada Munkar dan Nakir, wahai Munkar, wahai Nakir, kenapa hari ini engkau tidak menyiksa kami? Apa jawab Munkar? Wahai orang tua, wahai bapak dan ibu, hari ini saya tidak sanggup menyiksa kalian. Anakmu yang masih hidup di alam dunia terus mengucapkan kalimat ini, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inilah kalimat yang menahan saya untuk menyiksamu hari ini. Saya tidak sanggup mengangkat tangan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu,
jamaah sekalian. Mari kita perbanyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, bersedekahlah, menyumbanglah, berinfaklah atas nama orang tua yang sudah meninggal, pahalanya sama dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup, kata Rasulullah SAW. Kemudian terakhir kata Rasulullah SAW, jaga hubungan baikmu, sambung tali silaturahmimu antara keluarga dekatnya bapak atau ibumu yang sudah meninggal, terutama saudara-saudaranya orang tuamu. Sambung tali silaturahmi, pahalanya sama dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan sudah pergi meninggalkan kita jamaah sekalian. Tidak ada jaminan dari siapapun bahwa tahun depan Ramadan kita masih dapatkan jamaah sekalian. Pelajaran dengan perginya Ramadan bahwasanya suatu saat pasti kita akan meninggalkan alam dunia ini. Suatu saat tubuh kita yang kuat, yang selama ini kita gunakan berpoya-poya, malas sholat, malas bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibandingkan oleh orang banyak. Suatu saat tubuh kita akan dibungkus kain putih tanpa jahitan jamaah sekalian. Suatu saat tubuh kita akan terkubur untuk selama-lamanya di tempat yang sangat gelap. Oleh karena itu sebelum itu datang, persiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalanallahu wa iyyakum minal aminin wal qaidin wa dakhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya rasul mustaghfirin wa ya ta'imin. Pada khutbah yang kedua ini saya selaku khatib mengajak kita semua untuk saling minta maaf dan memaafkan. Jangan sampai selama Ramadan kita pernah cerita jelek orang lain, ada di antara kita saling menggosip, ada di antara kita yang melukai hati dan perasaan orang lain. Tidak ada obatnya kecuali saling memaafkan jamaah sekalian. Jangan sampai pahala salat kita hangus terbakar. Jangan sampai pahala sedekah kita hangus terbakar karena kita tak saling tidak memaafkan jamaah sekalian. Oleh karena itu saya secara pribadi mengingatkan jamaah sekalian, setelah khutbah ini berakhir, mari kita saling memaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan, kami sadar suatu saat hidup ini akan berakhir. Ya Allah, kami sadar suatu waktu nanti tubuh kami akan menjadi mayat, tubuh kami akan dibungkus kain putih tanpa jahitan, lalu dibawa ke tempat yang sangat gelap. Nas'aluka taubatan qabla al-maut. Ya Allah, hari ini kami minta kepadamu, berikan kami kekuatan bertobat ya Rabb. Berikan kami petunjuk untuk mendirikan ibadah salat ya Rabb. Ya Rabb, rahmati kami. Dengan rahmatmu kami bertaubat sebelum ajal menjemput kami ya Rabb. Rahmatkan kami dan ya Allah, kami mohon rahmatmu sebelum ajal menjemput kami. Ya Rabb, rahmati kami.
untuk tidak saling membenci dalam hidup ini. Ya Allah, rahmati kami agar tidak saling salah paham cuma karena persoalan dunia. Ya Allah, ya Allah, tanpa rahmatmu kami bukan siapa-siapa. Tanpa rahmatmu dosa kami sangat banyak. Ya Allah, Pembangunan bak dan maut. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terutama kematian menjemput kami. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, wa liwalidayya, terkhusus dosa kedua orang tua kami. Ya Rabb, ya Allah, kami sadar dan kami tahu kami tidak akan pernah terlahir ke alam dunia tanpa bapa dan ibu kami. Ya Allah, jika ada di antara bapa atau ibu kami yang sakit, angkat penyakitnya. Ya Rabb, sembuhkan penyakit orang tua kami yang sedang sakit. Ya Allah, jangan Kau ambilnya orang tua kami semua, membahagiakan mereka, membuat mereka senang dan bahagia. Allahumma ja'al kuburahum rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, kalau bapa atau ibu kami sudah meninggal, ij'al kuburahum rawdatun min riyadil jannah. Jadikan kuburan orang tua kami yang sudah meninggal rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu. Ya Allah, luaskan kuburannya, terangi kuburan mereka. Ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima amal ibadah salat kami, wa siyamana, amal ibadah puasa kami, wa zakatana wa sadaqatana, amal ibadah zakat dan sedekah kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni dosa-dosa kami, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ballighna ila Ramadan. Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, kami semua jamaah Masjid Darussalam meminta kepadamu, ballighna ila Ramadan, panjangkan umur kami, berikan kesempatan untuk kembali bertemu bulan suci Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.